Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur dari kelas 3 PRD NIM 1831041020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai topik saya, yaitu kekuatan otot. Jadi langsung saja ke inti permasalahan. Yang pertama yaitu definisi kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kapasitas otot untuk mengetahui suatu beban. Jadi menurut Debcase RI 1994, kekuatan otot merupakan tenaga atau gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi maksimal. Pada lansia, seiring dengan bertambahnya usia, massa dan ukuran otot akan berkurang. Hal ini disebabkan jumlah protein dan juga karena berkurangnya jumlah dan besar serabut otot. Pertumbuhan otot manusia dimulai pada dekade keempat kehidup dan menyebabkan kelemahan dan cacat. Penurunan massa otot setiap hari individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap massa otot. Jadi yang kedua yaitu kekuatan otot yang dipengaruhi oleh serabut otot itu bermacam-macam. Yang pertama ada serat otot slow twitch, relatif tahan terhadap kelelahan, tetapi mereka tidak berkontraksi secepat atau sekuat serat fast twitch. Sistem energi utama adalah aerobik, oksidatif, dan serat otot biasanya berwarna kemerahan. Jadi yang kedua yaitu serat otot fast twitch. Serat otot fast twitch akan berkontraksi lebih sering dan tegas dari serat lambat kudetaan, tapi kelelahan lebih cepat. Meskipun oksigen di dalam sistem energi ini yang bahan bakar serta berkedip cepat, mereka lebih mengandalkan anaerob non oksidatif. Metabolisme daripada serat slow twitch serta fast twitch biasanya warna putih. Lanjut ke poin ketiga yaitu motor units. Motor units di sini yaitu untuk menggerakkan kekuatan otot merekrut suatu atau lebih unit. Jadi otot merekrut satu atau lebih unit otot untuk berkontraksi. Jumlah serat dan dalam suatu unit motor bervariasi dari 2 sampai ratusan. Untuk motorik kecil mengandung serat slow twitch, sedangkan untuk motorik besar mengandung serat fast twitch. Jumlah unit motorik yang direkrut tergantung dari kekuatan yang diperlukan. Latihan kekuatan meningkatkan kemampuan tubuh yang merekrut bermotor unit yang disebutkan fenomena muscle learning, yang akan meningkatkan kekuatan bahkan sebelum ukuran otot meningkat. Ini merupakan perubahan terjadi dan keuntungan dari latihan kekuatan. Yang keempat yaitu gender. Pada laki-laki mempunyai lebih banyak otot karena kekuatan otot dipengaruhi oleh adanya hormon testosteron. Semakin besar ukuran otot, semakin besar pula kekuatan otot tersebut. Selanjutnya panjang tangan atau kaki. Orang dengan ukuran tangan atau kaki yang lebih pendek mempunyai keuntungan mekanis sehingga dapat menahan beban lebih lama dibandingkan dengan orang yang mempunyai ukuran tangan atau kaki yang lebih panjang. Selanjutnya lagi panjang otot. Orang yang memiliki ukuran otot lebih panjang akan memiliki kemungkinan potensi yang lebih untuk mengembangkan ukuran dan kekuatan ototnya dibandingkan dengan orang dengan ukuran otot yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu umur. Umur yaitu perkembangan otot yang paling signifikan terjadi pada umur antara 10 sampai 20 tahun. Hal ini harus didukung dengan latihan kekuatan yang progresif. Lanjut pada selanjutnya itu alat ukuran kekuatan otot. Jadi
pada alat ukur kekuatan otot ini ada 3 bagian. Terdapat 3 macam tes pengukuran dan mengukur kekuatan otot menurut Kementerian Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010, yakni meliputi yang pertama kekuatan otot genggam dengan menggunakan tes hand grip dinamometer, yang kedua yaitu kekuatan punggung atas dan dada dengan menggunakan tes pull dan push dinamometer, dan ketiga yaitu kekuatan otot punggung dan tungkai dengan menggunakan tes back dan leg dinamometer. Ya, selanjutnya yaitu latihan untuk mencegah penurunan kekuatan otot. Nah, di sini adalah aktivitas fisik untuk membuat kondisi tubuh, meningkatkan kesehatan dan mempertahankan kesehatan jasmani. Latihan juga digunakan untuk sebagai tempat untuk mengatasi deformitas atau mengembalikan seluruh tubuh ke status kesehatan maksimal. Ya. Atau ya, latihan itu meliputi kontraksi aktif dan relaksi otot. Latihan dapat diklarifikasikan berdasarkan tipe kontraksi otot. Nah, di sini kontraksi otot juga terbagi-bagi. Yang pertama yaitu latihan isotonik, di mana latihan ini merupakan latihan pada otot yang pendek yang menghasilkan kontraksi otot dan pergerakan aktif, termasuk dalam latihan ini berlari, jalan, berenang, bersepeda, dan aktivitas lain termasuk aktivitas dalam ADL. Latihan isotonik meningkatkan tonus, massa dan kekuatan otot serta memelihara fleksibilitas sendi dan sirkulasi darah tentunya. Jadi selama latihan isotonik, denyut jantung dan cardiac output meningkat dengan cepat untuk meningkatkan sirkulasi darah ke semua area tubuh. Yang kedua yaitu latihan isometrik. Nah, latihan isometrik ini ada 2 jenisnya. Nah, latihan isometrik merupakan latihan dengan kontraksi otot tanpa pergerakan sendi, tidak ada perubahan panjang otot. Jadi latihan isometrik dapat meningkatkan ketegangan otot tetapi tidak menambah ukuran otot. Tidak terjadi pergerakan otot dan sendi selama latihan dilakukan. Latihan isometrik sedikit meningkatkan denyut jantung dan cardiac output tetapi tidak meningkatkan secara khusus aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Nah, seperti saya yang bilang tadi bahwa latihan isometrik itu terbagi 2 jenisnya, yaitu yang pertama adalah muscle setting exercise. Nah, latihan ini merupakan latihan isometrik intensitas rendah dengan sedikit angkat tahanan. Latihan ini berguna untuk mempertahankan mobilitas antara serabut otot. Oleh karena latihan ini tidak melawan tahanan, maka tidak memperbaiki kekuatan otot, tetapi dapat mencegah atrofi pada stadium awal imobilisasi. Ya, yang kedua yaitu latihan yang kedua jenis latihannya yaitu latihan isometrik dengan tahanan. Nah, latihan ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot. Bila terdapat nyeri gerak sendi, tahanan dapat diberikan secara manual atau secara mekanik. Manfaat latihan isometrik pada pasien osteoartritis. Ya, lanjut yang ketiga yaitu latihan isokinetik. Nah, latihan isokinetik yaitu latihan yang menghasilkan kontraksi otot atau tekanan melawan tahanan. Dengan demikian, latihan isokinetik bisa berupa isotonik maupun isometrik. Selama latihan isokinetik, orang bergerak atau melawan tahanan. Jadi, latihan isokinetik didefinisikan sebagai suatu metode latihan dengan menggunakan mesin untuk mengontrol kecepatan gerakan melalui LTS dengan kecepatan konstan.
kecepatan gerakan yang dikontrol dan banyak melakukan kayak jadi indikasi penggunaan alat Cybex adalah untuk uji dan koreksi ketidakseimbangan kekuatan otot pasca cedera muskuloskeletal, trauma, pembedahan dan imobilitas. Ya, lanjut ke keempat yaitu latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan latihan di mana sejumlah oksigen yang diambil dari bahan dalam tubuh lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang digunakan untuk latihan. Latihan aerobik menggunakan kelompok otot besar yang digerakkan berulang-ulang. Ya, gitu. Yang kelima yaitu latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan latihan di mana aktivitas otot tidak dapat menarik sejumlah oksigen dari pembuluh darah tentunya. Ya. Sehingga menggunakan mekanisme anaerobik untuk mendapatkan energi dalam jangka waktu yang pendek. Kita berlanjut ke evaluasi prepartisipasi. Evaluasi prepartisipasi itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu anamnesa, yaitu adalah pada melakukan anamnesa sebaiknya menggunakan kuesioner yang membersihkan identitas, aktivitas fisik harian, riwayat penyakit, riwayat latihan dan riwayat penggunaan obat-obatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah seorang usila mempunyai kontraindikasi dalam mengikuti program latihan yang diberikan. Ya, yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kali ini bertujuan untuk menilai kemampuan fungsional dan hal-hal dapat menghambat gerakan latihan. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik umum, komposisi tubuh dan ruang lingkup sendi. Yang terakhir yaitu tes kinerja otot. Difokuskan pada tes terhadap fungsional muskuloskeletal. Ya, jadi difokuskan pada tes terhadap fungsional muskuloskeletal, yaitu tes kekuatan otot misalnya dengan cara tes diameter, tes daya tahan otot misalnya dengan cara tes chair stand and sit and rise pada otot tungkai. Yang ketiga yaitu tes kecepatan berjalan misalnya dengan cara tes 50 langkah jalan cepat pada otot tungkai. Nah, yang terakhir yaitu tes keseimbangan berjalan misalnya dengan cara 50 langkah jauh dan cepat. Oke. Jadi kita berlanjut lagi ke tujuan dari latihan penguatan otot. Tujuannya itu untuk meningkatkan fungsi saraf, serta meningkatkan massa otot, meningkatkan massa tulang, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot, serta meningkatkan kinerja fisik dan fungsinya. Ya. Lanjut lagi ke efek latihan kekuatan otot. Ya. Jadi efek latihan kekuatan otot adalah latihan kekuatan akan meningkatkan ukuran dan jumlah miofibrilnya sehingga serat otot menjadi lebih besar, serta otot yang lebih besar akan mengakibatkan otot juga lebih besar dan lebih kuat. Perubahan serat otot yang lebih sering disebut hipertrofi. Penggunaan otot yang tidak aktif akan menyebabkan atrofi. Kebalikan dari proses ini, pada beberapa spesies, otot dapat meningkatkan ukuran melalui proses terpisah yang disebut hiperplasia. Proses ini melibatkan peningkatan jumlah serat otot, bukan ukuran serat otot. Pada manusia, hiperplasia tidak berperan penting dalam menentukan ukuran otot. Ya, kita lanjut lagi ke tipe kekuatan otot. Ada 4 tipe latihan kekuatan otot. Yang pertama itu body weight exercise,
yaitu tipe latihan yang menggunakan tubuh sebagai beban. Yang kedua yaitu elastis resistance exercise, yaitu tipe latihan yang menggunakan karet elastis sebagai beban. Nah, yang ketiga itu free weight training, yaitu tipe latihan yang menggunakan dumbbell sebagai beban. Yang terakhir yaitu mesin training, ya, yaitu latihan yang menggunakan mesin tentunya. Jadi ya itulah tadi sedikit pemaparan dari isi PPT saya. Nah, jadi jikalau yang salah selalu ucapkan saya itu memang dari saya, jadi lebih dan kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.